Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, peserta pelatihan dasar Angkatan 116, Kelompok 3, Sub Kelompok 1, izin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahri Rizal, Angkatan 116, nomor urut 2, Kelompok 3, SKPD, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Unit Kerja, Sekolah Menengah Atas Negeri 33 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Deden Maulana, Angkatan 116, nomor urut 06, Kelompok 3, SKPD, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Unit Kerja, Sekolah Dasar Negeri Penggilingan 01 Pagi. Perkenalkan, nama saya Eko Dodi Nugroho, Angkatan 116, nomor urut 10, Kelompok 3, SKPD Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Unit Kerja Sekolah Dasar Negeri Selipi 11. Perkenalkan, nama saya Khalil Nusantara, Angkatan 116, nomor urut 14, Kelompok 3, SKPD Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Unit Kerja Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar Bidang SMP dan SMA. Perkenalkan, nama saya Intan Widiarti, Angkatan 116, nomor urut 18, Kelompok 3, SKPD Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Unit Kerja Sekolah Dasar Negeri Cengkareng Timur 18 Pagi. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya. Sudah sejak zaman dahulu sebelum berdirinya bangsa Indonesia telah terjadi perebutan dari berbagai golongan untuk menguasai dan mengklaim Indonesia sebagai miliknya untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Dimulai dari pedagang-pedagang yang mencari rempah-rempah asli Indonesia dengan harga yang mahal, karena hanya terdapat di Indonesia, dan juga kedatangan para penjajah dari berbagai penjuru dan dari berbagai bangsa yang mendatangi Indonesia, kemudian berbuat seenaknya menindas dan berusaha memecah belah Indonesia. Dimulai dari peperangan dan juga praktik adu domba, seakan-akan rakyat Indonesia hanyalah budak mereka yang pantas untuk mereka suruh dan tidak diperlakukan manusiawi. Para pahlawan kita mengajak rakyat Indonesia untuk bersatu dan bangkit melawan penjajah. Sudah saatnya melawan para penjajah sekaligus penindas tanah air kita Indonesia. Mulai saat itulah Indonesia dengan semangat seperjuangan dan senasib melakukan perlawanan terhadap penjajah. Dan setiap tanggal 17 Agustus 1945 diperingati sebagai tanda kemenangan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nilai dasar bela negara meliputi rasa cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan perasaan yang tumbuh dari hati yang paling dalam tiap warga negara terhadap tanah airnya. Indikator cinta tanah air yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari antara lain wujud cinta tanah air yang pertama, yaitu bangga menggunakan produk dalam negeri. Contohnya, lebih memilih pakaian dengan motif batik. Batik merupakan hasil karya bangsa Indonesia yang menjadi salah satu warisan budaya Indonesia. Wujud cinta tanah air yang kedua yaitu menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Wujud cinta tanah air yang ketiga yaitu melestarikan lingkungan alam dengan cara menanam tanaman di sekitar rumah, merawatnya, dan juga menyiramnya setiap hari.
Dari cinta tanah airlah berawal tekad untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dari berbagai ancaman yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Bela negara. Yang kedua, sadar, berbangsa, dan bernegara. Indikatornya antara lain berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia dengan cara menggunakan masker. Dengan kita menggunakan masker dimanapun dan kapanpun, kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Yang kedua, kita memakai helm demi menjaga keselamatan kita saat berkendara. Aksi bela negara yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikator ke-1 yaitu paham nilai-nilai dalam Pancasila. Indikator kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikator ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Indikator keempat, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Indikator kelima, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Nilai keempat dari bela negara adalah rela berkorban demi bangsa dan negara. Rela berkorban demi bangsa dan negara ialah sikap dan perilaku yang dilakukan dengan ikhlas untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan diri sendiri. Terdapat 5 indikator rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang pertama yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Contohnya aktif dalam kegiatan kerelawanan, menghadiri kegiatan ekstrakurikuler di hari Sabtu atau di hari libur. Yang kedua, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Contohnya menghadiri seminar anti narkoba, dan menerapkan protokol kesehatan di lingkungan unit kerja. Yang ketiga yaitu berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Contohnya yaitu mendampingi peserta didik mengikuti perlombaan, dan menyampaikan materi pembelajaran melalui RRI, Radio Republik Indonesia. Yang keempat yaitu gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Contohnya yaitu membimbing adik-adik dalam mengerjakan tugas sekolah, menjenguk orang yang sedang sakit atau yang terkena musibah, membantu membersihkan masjid di lingkungan sekolah. Nah, yang kelima, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Menjadi ASN yang berkualitas, berintegritas, dan percaya diri. Nilai kelima dari bela negara adalah kemampuan awal bela negara. Indikator kemampuan bela negara antara lain rutin berolahraga agar tubuh tetap sehat. Minum vitamin agar imun tetap terjaga. Demikianlah video implementasi aksi bela negara dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan edukasi mengenai aksi bela negara guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Salam bela negara.